Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhasana, kelas MN20D. Di sini pada bab ini saya akan menjelaskan tentang model keseimbangan CAPM untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi. Baik, langsung saja. Dalam model keseimbangan CAPM ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, teori pasar modal dan teori portfolio. Model penetapan harga aset modal atau capital asset pricing model hampir selalu disebut sebagai CAPM, adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset berisiko. Teori pasar modal dibangun di atas Markowitz Portfolio Theory atau MPT, tetapi MPT tidak didasarkan pada validitas atau terdapat ketiadaan teori pasar modal. Kembali ke topik sebelumnya, teori portfolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portfolio optimal dari sekuritas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portfolio dan mengurangi risiko pengembalian tersebut. Dalam teori pasar modal, setiap investor diasumsikan mendiversifikasi portfolionya. Model Markowitz yaitu memilih lokasi di perbatasan efisien yang sesuai dengan referensi risiko pengembaliannya. Untuk poin kedua yaitu capital asset pricing model. CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham. Yang penting untuk mempertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. Ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Hubungan ini melayani dua fungsi vital. Yang pertama, memberikan tingkat pengembalian patokan untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Kedua, model tersebut membantu kita untuk membuat perkiraan yang baik mengenai pengembalian yang diharapkan atau aset yang belum diperdagangkan di pasar. Meskipun CAPM tidak sepenuhnya tahan uji empiris, namun banyak digunakan karena wawasan yang ditawarkannya dan karena akurasinya dianggap dapat diterima di aplikasi penting. Kami sekarang mengasumsikan kerangka kerja ideal untuk pasar terbuka di mana semua aset berisiko merujuk katakanlah pada semua saham yang tersedia untuk diperdagangkan. Selain itu, memiliki aset bebas risiko untuk meminjam atau untuk meminjamkan dalam jumlah tidak terbatas dengan tingkat bunga RP. Kami berasumsi bahwa semua informasi tersedia untuk semua seperti varians, rata-rata, tingkat pengembalian saham, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, asumsi yang mendasari standar CAPM. Dunia nyata cukup berkompleks sehingga untuk memahaminya dan membangun model cara kerjanya, seseorang harus menghilangkan kompleksitas yang dianggap hanya memiliki efek kecil atau tidak sama sekali pada perilakunya. Ketika fisikawan membangun model pergerakan materi dalam lingkungan tanpa gesekan, ekonom membangun model di mana tidak ada gesekan institusional terhadap pergerakan harga saham. Karena teori pasar modal dibangun di atas modal portfolio Markowitz, maka diperlukan asumsi yang sama bersama dengan beberapa asumsi tambahan. Kita mungkin menganggap beberapa asumsi ini tidak realistis dan bertanya-tanya seberapa berguna teori yang dapat kita peroleh dengan asumsi ini. Dalam hal ini ada dua poin penting. Yang pertama, seperti yang disebutkan, melonggarkan banyak asumsi ini hanya akan berdampak kecil pada model dan tidak akan mengubah implikasi atau kesimpulan utamanya. Dan yang kedua, sebuah teori tidak boleh dinilai berdasarkan asumsinya, melainkan seberapa baik teori itu menjelaskan dan membantu kita memprediksi perilaku di dunia nyata. Jika teori ini menjelaskan tentang dan modal yang tersurat membantu kami menjelaskan tingkat pengembalian pada berbagai aset berisiko, itu berguna, bahkan jika beberapa asumsinya tidak realistis. Dan untuk poin selanjutnya yaitu poin yang keempat adalah portfolio pasar. Portfolio yang mencakup semua aset berisiko ini disebut sebagai portfolio pasar dan dilambangkan dengan M, yaitu mencakup semua aset atau saham yang dapat diperdagangkan dalam perekonomian.
Penjumlahan nilai seluruh portfolio berisiko yang dimiliki oleh seluruh investor atau portfolio berisiko agregat sama dengan seluruh kekayaan ekonomi. Proporsi setiap saham dalam portfolio ini sama dengan nilai pasar saham atau harga per saham dikalikan jumlah saham yang beredar, dibagi dengan jumlah nilai pasar semua saham. Anggaplah portfolio optimal investor kita tidak termasuk saham beberapa perusahaan, seperti Delta Airlines. Ketika semua investor menghindari saham Delta, permintaannya menjadi nol dan harga Delta jatuh bebas karena saham Delta semakin murah itu menjadi semakin menarik dan saham lain terlihat relatif kurang menarik. Pada akhirnya, Delta mencapai harga yang cukup menarik untuk dimasukkan ke dalam portfolio saham yang optimal. Proses penyesuaian harga tersebut menjamin bahwa semua saham akan masuk dalam portfolio optimal. Ini menunjukkan bahwa semua aset harus dimasukkan dalam portfolio pasar. Satu-satunya masalah adalah harga di mana investor akan bersedia memasukkan saham ke dalam portfolio berisiko optimal mereka. Karena portfolio pasar berisiko semua aset berisiko. Itu adalah portfolio yang sepenuhnya terdiversifikasi, yang berarti bahwa semua risiko unik untuk aset individu dalam portfolio terdiversifikasi. Secara khusus, risiko unik dari setiap aset tunggal diimbangi oleh variabilitas unik dari semua aset lain dalam portfolio. Poin yang kelima, di sini ada risiko premium portfolio pasar. Premi risiko adalah tambahan pengembalian yang diharapkan investor dengan memperoleh risiko tambahan. Keseimbangan premi risiko atau imbal hasil lebih yang diharapkan, atau dilambangkan dengan rumus ERM dikurangi RF pada portfolio pasar akan sebanding dengan tingkat penghindaran risiko investor atau dilambangkan dengan A, dan risiko portfolio pasar yang dilambangkan dengan huruf A2M. Apabila kita menetapkan nilai Y sama dengan 1, maka hasilnya menunjukkan bahwa premi risiko pada portfolio pasar terkait dengan varians atas tingkat rata penghindaran risiko. Dan untuk poin selanjutnya, yaitu yang keenam, adalah ada aset bebas risiko dan portfolio berisiko. Karena imbal hasil yang diharapkan dan standar deviasi imbal hasil dari suatu portfolio adalah kombinasi linear, maka grafik dari imbal hasil dan risiko portfolio terlihat garis lurus antara dua aset. Garis lurus dua aset ini menunjukkan grafik yang menggambarkan kemungkinan portfolio ketika aset bebas risiko atau risk free rate atau RFR digabungkan dengan alternatif portfolio berisiko alternatif di Markowitz Efficiency Frontier, grafik yang menggambarkan kombinasi aset-aset yang membentuk portfolio yang efisien. Selanjutnya poin ketujuh, yaitu capital market line. Capital market line atau CML menggambarkan kondisi equilibrium yang berlaku di pasar untuk portfolio efisien yang terdiri dari portfolio optimal aset berisiko dan aset bebas risiko. Semua kombinasi aset bebas risiko dan portfolio berisiko M berada di CML dan dalam keseimbangan. Semua investor akan berakhir dengan portfolio di suatu tempat di CML berdasarkan toleransi mereka. Untuk yang selanjutnya, yang di poin 8, yaitu imbal hasil yang diharapkan pada saham individu. CAPM dibangun di atas wawasan bahwa premi risiko yang sesuai pada suatu aset akan ditentukan oleh kontribusinya terhadap risiko portfolio investor. Secara keseluruhan, kesimpulan utama CAPM adalah risiko yang relevan dari setiap sekuritas adalah jumlah risiko yang disumbangkan sekuritas pada portfolio diversifikasi dengan baik. Kita dapat menghubungkan pengembalian yang diharapkan atas suatu saham dengan konvariansnya dengan portfolio pasar. Ingatlah bahwa dalam CAPM, semua investor menggunakan daftar input yang sama, yaitu perkiraan imbal hasil yang diharapkan, varians, dan CO varians yang sama. Yang terakhir di poin 9 adalah pengujian CAPM. Masalah utama dalam menguji teori pasar modal adalah bahwa teori itu dirumuskan atas dasar ex ante prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil, tetapi hanya dapat diuji atas dasar ex post, deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa yang lalu. Kita tidak pernah bisa mengetahui ekspektasi investor dengan pasti. Oleh karena itu,
Tidak mengherankan jika pengujian model menghasilkan hasil yang bertentangan dengan beberapa kasus dan bahwa hasil empiris berbeda dari prediksi model. Bahkan, menakjubkannya bahwa hasil empiris mendukung dasar CAPM sebaik yang mereka lakukan. Berdasarkan studi data bertahun-tahun, tampak bahwa harga pasar saham sekuritas berdasarkan hubungan linear antara risiko sistematis dan pengembalian, dengan risiko yang dapat didiversifikasi memainkan sedikit atau tidak ada peran dalam penetapan harga. Dan CAPM belum terbukti secara empiris. Role-nya terdapat bahwa CAPM tidak dapat diuji karena portfolio pasar yang terdiri dari semua aset berisiko tidak dapat diamati. Akibatnya, Roll berpendapat bahwa pengujian CAPM sebenarnya adalah pengujian efisiensi varians rata-rata dari portfolio pasar. Namun demikian, CAPM tetap merupakan cara yang logis untuk melihat trade-off risiko imbal hasil yang diharapkan. Demikian pemaparan dari materi kali ini. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.